Sore untuk kita semua. Pertama-tama salam damai Natal dan tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru 2022 ini kita semakin diberikan rahmat kesehatan, umur yang panjang, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama penyakit yang masih melanda di muka bumi ini, yaitu COVID-19. Karena itu, mari kita tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan jangan lupa juga untuk tetap beribadah. Oke, yang pertama, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Kami masih semester 3 dan tingkat 2. Tujuan kami dan ibu-ibu ada di sini, kita ingin melakukan sosialisasi tentang kesehatan gigi dan mulut dengan tema yaitu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kami di sini ada menyediakan media yaitu menggunakan leaflet. Jadi kami melakukan penyuluhan dengan menggunakan ini adalah leaflet. Jadi saya akan membagikan leafletnya pada saat melakukan penyuluhan. Di tangan saya ini ada leaflet. Jadi leaflet ini adalah sebagai PPT dari sebagai media dari penyuluhan kami, yaitu adalah leaflet. Jadi ada penulis di sini, saya akan membacakan. Jadi ibu-ibu bisa atau adik-adik bisa lihat dari leaflet tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan yang paling pertama itu adalah pengertian dari menggosok gigi. Jadi menggosok gigi itu adalah kegiatan rutinitas yang penting dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, waktu yang tepat untuk menggosok gigi itu adalah 2 kali sehari, tepatnya di pagi hari setelah selesai makan pagi atau sarapan pagi, dan malam sebelum tidur. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita menyikat gigi. Waktu yang kurang tepat itu seperti kebiasaan-kebiasaannya kita itu, karena kita tidak tahu peraturan atau waktu yang paling benar dalam menyikat gigi itu adalah kebiasaan kita. Habis makan pagi memang benar sih sikat gigi, setelah itu mandi sorenya itu menyikat gigi. Nah, itu adalah salah. Yang benarnya itu adalah pagi sesudah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Nah, adapun tujuan dari menyikat gigi ada juga di leaflet itu. Tujuan menyikat gigi itu yang pertama agar gigi tampak bersih dan putih. Yang kedua, mengurangi bau mulut atau dalam bahasa kedokteran itu adalah halitosis. Halitosis sama dengan bau mulut. Yang ketiga itu adalah mencegah sakit gigi. Pasti dari adik-adik atau dari mama-mama pernah mengalami sakit gigi. Mungkin pernah mengalami sakit gigi. Sudah tahu kan? Ini siapa? Elda sudah merasakan sakit gigi itu bagaimana? Katanya sakit gigi itu sangatlah susah untuk tidur, susah untuk mengunyah makanan. Karena saya pernah bawa adik Elda untuk melakukan pemeriksaan di kampus pada saat melakukan praktek. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu. Nah, adik Elda sudah merasakan sakit gigi itu bagaimana, benar-benar susah. Kita maksudnya malu berbicara dengan orang lain atau bercerita dengan teman-teman karena mulutnya terasa bau atau gigi. Adapun penyakit dari tidak menyikat gigi yaitu seperti sakit gigi. Sakit gigi itu kalau misalnya gigi sudah sakit pasti kita susah untuk mengunyah makanan. Ada juga karies atau gigi berlubang dan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi atau disebut dengan karang gigi.
Nah, apa-apa saja sih akibat dari tidak menggosok gigi? Yang pertama itu gigi menjadi kuning. Malu kan kalau misalnya gigi sudah kuning, baru kita omong dengan orang lain, pasti orang bilang gini, aduh ini gadis, atau ini kakaknyong, ini giginya masih muda sudah kuning gitu. Malu kan, itu akibat dari tidak menggosok gigi. Menggosok gigi sih, tapi tidak secara rutin gitu. Dan yang kedua, gigi menjadi warna coklat dan bau mulut, atau dengan kata lain adalah halitosis, munculnya karang gigi dan sakit gigi. Nah, di sini juga ada tujuan atau tahap menyikat gigi. Di depan saya ini ada pantong untuk melakukan praktek cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, yang paling pertama itu kan letakkan bulu sikat gigi pada permukaan gigi. Nah, pada permukaan gigi di sini ya, rahang atas ini. Kita letakkan bulu sikat gigi pada gigi. Nah, dekat tepi gusi dengan posisi membentuk sudut 45 derajat begini. Jadi kita itu kan biasa kalau menyikat gigi itu hanya bagaimana ya? Hanya kasih asal-asal saja gitu. Ternyata ketika kita menggosok gigi tidak sesuai dengan aturannya, maka gusi ini namanya gusi, maka gusi kita akan terjadi perdarahan, darah di gusi gitu. Dan itu akan sering terjadi karena itu salah cara kita dalam menyikat gigi. Yang kedua itu sikat di setiap bagian gigi, mulai dari bagian gigi yang bisa dipakai untuk mengunyah dan gigi yang dekat dengan pipi dan lidah. Misalnya ini ada yang rahang bawah ini. Jadi kita itu harus menyikat gigi itu harus pelan dan lembut agar tidak terjadi bulu sikat gigi tertancap di gusi, karena itu akan menyebabkan gusi menjadi darah. Jadi kita menyikat gigi itu harus secara pelan-pelan sesuai dengan yang ada pada leaflet tadi. Nah, yang ketiga di situ membersihkan permukaan gigi dalam gigi yang bagian depan. Ini ya, yang bagian depan rahang atas. Nah, pegang sikat gigi dalam posisi vertikal. Nah, seperti ini. Ini posisi vertikal, lurus. Nah, kita sikat gigi dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gusi. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 atau 3 kali. Ini gusi rahang atas, bagian dalam, gerakan vertikal, ambil pelan-pelan. Kita kan biasanya begini, itu salah, itu ini. Gerakan vertikal atau gerakan lurus dari atas. Kita pelan-pelan menyikat gigi, jangan sampai gusi berdarah. Nah, yang keempat, ubah pola dalam menyikat gigi. Kita itu perlu mengubah cara pola kita dalam menyikat gigi, yaitu adalah pola kebiasaan lama kita, yaitu salah dalam menyikat gigi. Kita harus mengubah polanya kita dengan cara ini tadi yang saya praktekkan. Karena begitu banyak kita salah pola dalam menyikat gigi, maka begitu pun akan menyebabkan gigi kita menjadi masih ada kotor karena tidak disikat dengan bersih gitu. Menyikat gigi itu harus bersih dan harus pelan dan lembut. Dan yang kelima itu durasi waktu dalam menyikat gigi seluruh bagian sekitarnya 2-3 menit, dan baru setelah itu berkumur-kumur hingga gigi bersih. Maksudnya kita menyikat gigi itu jangan hanya 1 menit karena buru-buru apa gitu, jadi kita asal-asal sikat saja. Maksudnya sikat gigi itu minimal 2-3 menit. Setelah kita selesai menyikat gigi, kita harus berkumur-kumur sampai giginya bersih. Maksudnya pasta yang kita pakai tadi itu kita harus bersihkan dengan cara berkumur. Yang keenam itu jangan menyikat gigi terlalu keras. Nah, ketika kita menyikat gigi terlalu keras, maka permukaan luar gigi atau enamel, kami biasa disebut dengan dalam bahasa kedokteran itu adalah enamel.
maka akan terjadi terkikis dan membuat gigi menjadi sensitif. Dan yang ketujuh di situ adalah menyikat gigi dengan gerakan lurus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan permanen pada gusi. Seperti kebiasaannya kita, di situ ada tanda seru, berarti itu tandanya salah. Seperti kebiasaannya kita tadi tuh, kita kan menyikat gigi lurus-lurus kayak begini. Nah, itu salah. Ini kan akan merusak. Jadi kalau kita membersih gigi itu dengan cara yang lurus, maka ini bagaimana yang bagian atas ini? Jadi caranya itu adalah gerakan vertikal tadi. Kita pelan-pelan sampai minimal lah 2-3 menit. Pokoknya sikatnya halus dan pelan sampai bersih. Setelah selesai disikat, kita langsung berkumur. Jadi itu saja penyuluhan dari kami tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Semoga dari penyuluhan kami ini ada pola yang salah dalam menyikat giginya kita selama ini. Kita harus mengubah dari apa yang saya sampaikan, apa yang ibu dan adik-adik lihat yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dapat mengubah pola dalam menyikat gigi. Karena seperti pada moto kami di kampus Poltekkes, khususnya di Prodi Keperawatan Gigi itu adalah kalau tidak ada gigi, bagaimana mengunyah? Kalau tidak mengunyah, bagaimana mencerna makanan? Begitu. Kalau misalnya kita tidak ada gigi, satu saja gigi yang tidak ada, pasti kita susah untuk mengunyah. Kita kan malu kalau misalnya gigi sudah ompong, apa segala macam. Nah, di sini juga kami mau bilang, kalau misalnya ada dari ibu-ibu atau dari adik-adik yang giginya sudah rusak, kalau masih bisa untuk digunakan, maksudnya masih bisa dikunyah, maksudnya gigi apa saja yang masih bisa dikunyah, jangan memutuskan untuk dicabut. Nah, itu yang terpenting tuh kalau giginya masih sanggup untuk mengunyah, kita cukup dengan tambal. Nah, kami dari Poltekkes Pemkes Kupang, Jus Kantor Ikan Gigi, nanti kami kalau misalnya ada praktek, kami akan bersedia untuk adik atau ibu-ibu yang ada giginya yang ingin ditambal. Kami akan bersedia untuk melayani karena kami bekerja untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan gigi kita semua, agar gigi kita tetap bersih, tetap utuh dan terhindar dari sakit, penyakit, dan pokoknya dalam rongga. Karena kita kan kalau misalnya gigi sudah rusak itu pasti susah sekali untuk mengunyah makanan. Jadi sekian dari penyuluhan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari ibu-ibu dan adik-adik dalam mengikuti penyuluhan bersama kami. Dan selanjutnya kita penyuluhan kedua ada dari Kakak Leni. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi karena kita sudah mengikuti penyuluhan, jadi di sini kami ada menyediakan pasta gigi, buah, dan pecoden. Jadi kami tidak akan membagikan yang namanya snack, karena kan kebiasaannya kita itu ketika kita, khususnya anak kesehatan, kita tidak boleh membagikan snack. Karena kami kan sudah memberikan penyuluhan tentang jarak kesehatan gigi dan mulut dengan cara banyak mengonsumsi buah. Buah apa saja, yang penting karena buah itu adalah salah satu untuk menyehatkan gigi. Kebiasaannya kita itu seperti adik-adik pasti suka mengonsumsi makanan manis. Harus menghindari atau mengurangi mengonsumsi makanan-makanan manis. Terlebih utama itu adalah coklat. Di sini saya akan membagikan pecoden dan sikat gigi dan juga ada buah. Sekian dan terima kasih.